Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembahasan bab 2 program linier. Di part 3 ini kita akan membahas sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Mari kita simak bersama. Di part 3 video pembelajaran program linier ini kita akan mempelajari tentang daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Sistem pertidaksamaan linier dua variabel merupakan gabungan dari dua atau lebih pertidaksamaan linier dua variabel. Penyelesaian dari sebuah sistem pertidaksamaan linier dua variabel merupakan irisan dari himpunan penyelesaian pertidaksamaan penyusunnya. Perhatikan contohnya. Ini merupakan contoh sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Perhatikan, di sini terdapat 4 pertidaksamaan. 3x plus 8y lebih dari atau sama dengan 24, x ditambah y lebih dari atau sama dengan 4, x lebih dari atau sama dengan 0, dan y lebih dari atau sama dengan 0. Ini merupakan satu kesatuan menjadi sebuah sistem dan disebut sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Contoh yang lain misalnya 2x dikurangi 5y lebih dari atau sama dengan 4, x ditambah 2y kurang dari 4, x lebih dari atau sama dengan 0, dan y lebih dari atau sama dengan 0. Sudah cukup jelas untuk sistem pertidaksamaan linier dua variabel ya. Nah, sekarang kita pelajari tentang penyelesaiannya. Dalam soal contohnya, tentukan daerah penyelesaian atau DP dari, sistemnya seperti ini. 3x plus 2y kurang dari atau sama dengan 12, y kurang dari atau sama dengan 2, x lebih dari atau sama dengan 0, dan y lebih dari atau sama dengan 0. Jadi di sini dalam sebuah sistem ini terdapat 4 pertidaksamaan linier ya. Diingat lagi dalam video pembelajaran sebelumnya, untuk menentukan penyelesaian pertidaksamaan linier, maka langkahnya kita harus menggambar garis dulu. Langkah pertama kita harus menggambar garis. Karena di sini pertidaksamaannya ada 4, maka kita juga harus menggambar 4 garis. Nah, untuk menggambar garis kita tulis dulu persamaannya. Nah, persamaan yang pertama berarti dari ini persamaannya yaitu 3x plus 2y sama dengan 12. Kita sebut saja ini garis 1. Kemudian garis yang kedua berarti dari pertidaksamaan yang kedua. Berarti persamaan garisnya y sama dengan 2. Kemudian yang ketiga berarti dari sini persamaan garisnya x sama dengan 0. Ini disebut garis 3. Yang terakhir, yang keempat, persamaan garisnya berarti y sama dengan 0. Sebut saja ini garis 4. Nah, untuk langkah berikutnya berarti dalam menggambar garis, maka yang pertidaksamaan linier dua variabel ya, yang dua variabel berarti kita perlu mencari minimal 2 titiknya dulu. Berarti yang perlu kita cari titiknya adalah hanya 3x plus 2y sama dengan 12. Sedangkan yang garis kedua, 3 dan 4 karena hanya satu variabel tidak perlu kita cari titiknya. Diingat lagi dalam video part 1 ya. Untuk mencari 2 titik ini kita menentukan salah satu variabelnya dulu. Di sini saya tentukan dulu variabel x-nya. Di sini saya tentukan x-nya 0, maka kita harus mencari pasangan y-nya. Kalau x-nya 0, itu pasangan y-nya berapa? Maka kita masukkan x sama dengan 0 ke persamaan garisnya 3x plus 2y sama dengan 12. Kita ganti x-nya dengan 0 sehingga persamaannya menjadi 3 kali 0 ditambah 2y sama dengan 12. Kita hitung 3 kali 0. 0 ditambah 2y sama dengan 12. 0 ditambah 2y berarti 2y sama dengan, di sini 12 masih utuh ya. Maka y-nya 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi pasangan untuk x sama dengan 0 adalah y sama dengan 6. Sekarang untuk titik yang kedua, di sini saya menentukan y-nya. Y-nya saya tentukan 0, maka kita harus menghitung berapa pasangan x-nya. Kita substitusi y sama dengan 0 ke persamaan garis 3x plus 2y sama dengan 12. Kita ganti y-nya dengan 0 sehingga 3x ditambah 2 kali 0 sama dengan 12. Kita hitung 2 kali 0 adalah 0. 3x ditambah 0 sama dengan 12, maka 3x ditambah 0 3x sama dengan 12, maka x-nya 12 dibagi 3 sama dengan 4.
Kita rangkum dalam sebuah tabel. Kita masukkan ke kolom X 0 dan yang sejajar kolom Y-nya 6. Oke, yang ini Y-nya 0, maka kita masukkan ke kolom Y 0. Kolom X-nya adalah 4. Oke, maka kita dapatkan titiknya yaitu yang pertama 0,6 dan yang kedua 4,0. Sudah menentukan titik yang perlu dicari, maka langsung kita gambar. Garis yang pertama melalui 0,6 dan 4,0. 0,6 kita gambar, X-nya 0, Y-nya 6, berarti di sini 0,6. Kemudian 4,0, X-nya 4, Y-nya 0, maka di sini. Oke. Kemudian kita hubungkan dengan sebuah garis ya. Kita ingat lagi tadi pertidaksamaannya adalah 3x plus 2y kurang dari atau sama dengan 12. Jadi memuat sama dengan, maka garisnya lurus penuh. Oke, ini garis 1, 3x plus 2y sama dengan 12. Garis yang kedua, y sama dengan 2, berarti garis yang mendatar sejajar sumbu x melewati y di angka 2. Garis yang ketiga, garis x sama dengan 0, ini berarti garis yang vertikal yang berhimpit dengan sumbu y sama dengan sumbu y, ini garis x sama dengan 0. Yang keempat, garis y sama dengan 0, berarti garis horizontal ya, yang mendatar berhimpit dengan sumbu x. Ini garis yang keempat, garis y sama dengan 0. Nah, kalau sudah menggambar garisnya, maka kita tentukan daerah penyelesaiannya. Nah, karena di sini ada yang dua variabel, diingat lagi pada video yang part 2, kalau dua variabel maka menentukan daerah penyelesaiannya kita harus uji titik. Jadi untuk garis 1, 3x plus 2y sama dengan 12 ya, kita perlu menguji titik. Di sini saya ambil titiknya adalah 0,0. Perhatikan posisi 0,0, kalau dari garis ini 3x plus 2y sama dengan 12, 0,0 ada di sebelah bawahnya. Maka kita menguji daerah bawah garis 1. Oke, kita masukkan ke pertidaksamaan awalnya. 3x plus 2y kurang dari atau sama dengan 12. Kita masukkan titik 0,0, berarti x-nya kita ganti 0, y-nya kita ganti dengan 0. Oke, sehingga 3 kali 0 tambah 2 kali 0 kurang dari atau sama dengan 12. Kita hitung, ini 3 kali 0, 0, ditambah 2 kali 0, 0, kurang dari atau sama dengan 12. 0 tambah 0, 0. Sehingga kita dapatkan kalimat akhirnya 0 kurang dari atau sama dengan 12. Kita tentukan kalimat akhirnya ini, benar apa salah. Oke, 0 kurang dari atau sama dengan 12 adalah kalimat yang benar. Maka daerah bawah, daerah yang kita uji tadi merupakan penyelesaian. Ya, penyelesaiannya daerah bawah ya. Nah, akan tetapi untuk sistem pertidaksamaan ini agar lebih mudah menentukan DP-nya, maka kita mengarsirnya kita balik. Penyelesaiannya yang tidak diarsir. Penyelesaian tidak diarsir, berarti yang diarsir yang sebaliknya. Oke. Ya, tadi penyelesaiannya yang sebelah bawah, maka yang diarsir yang sebelah atas. Oke, sekarang untuk garis yang kedua. Kita ingat lagi ya, tadi pertidaksamaannya yang kedua adalah y kurang dari atau sama dengan 2. Kalau kurang dari, berarti penyelesaiannya yang sebelah bawahnya, maka kita arsir yang atas. Oke, ini penyelesaian yang sebelah bawahnya. Abaikan garis yang lain dulu. Nah, untuk yang ketiga lebih dari ya, x lebih dari sama dengan 0, maka dari garis x sama dengan 0 ini penyelesaiannya yang sebelah kanan, maka yang kita arsir yang sebelah kiri. Yang keempat, untuk garis y sama dengan 0, ini garis yang sebelah sini ya, yang hijau, lebih dari, maka penyelesaiannya adalah yang bagian sebelah atasnya, maka yang kita arsir yang bagian bawah. Nah, sekarang kita lihat, karena yang penyelesaian ini yang tidak diarsir, maka daerah penyelesaian dari sistem ini adalah daerah yang bersih, yang tidak terkena arsiran. Maka daerah yang tengah ini, ya, daerah yang dibatasi oleh garis-garis ini merupakan daerah penyelesaiannya. Oke? Mudah bukan?
Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.